growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Kalau kita ingin memiliki growth mindset ini atau mengembangkan growth mindset dalam hidup kita, artinya ada hal-hal yang harus kita korbanin atau yang harus kita buang dalam hidup kita. Video hari ini akan membahas tentang ciri-ciri di dalam diri kita yang harus kita buang, kita ilangin supaya kita bisa mengembangkan growth mindset ini dan menjadi the best version of ourselves di segala bidang dan segala aspek pastinya. Halo semuanya, welcome back dan welcome untuk teman-teman yang baru. Saya dengan Clara Angeline. Di channel Theta Omega TV ini kita banyak ngomongin tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik, bagaimana menarik kesuksesan, kebahagiaan yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Kedua, kita banyak ngomongin tentang mindset, tentang money mindset dan tentang tentu aja mindset kesuksesan ini sendiri. Dan juga kita ngomongin tentang money management. So, buat kalian yang belum subscribe ya di channel kita, thank you. Kayak hari ini kita mau ngomongin nih. Nah, ketika kamu ingin menjadi versi yang berbeda dari diri kita yang sekarang, pastinya ada hal-hal yang di diri kita yang lama atau mungkin dari yang sekarang ini nih, yang harus kita tinggalin. Setuju ya teman-teman? Yang pertama adalah overthinking. Nah, coba unjuk tangan siapa yang biasanya overthinking. Overthinking ini maksudnya adalah seseorang yang mikirinnya terlalu banget. Aku dulu biasanya adalah seorang yang overthinking juga. Istilah kata overthinking ini seringkali membuat kita jadi ketakutan bahkan sebelum melangkah. Segala sesuatu dipikirin dari segala sudutnya dan akhirnya membuat kita jadi freeze sendiri. Oh iya ya, gimana kalau akibatnya begini, akibatnya begitu. Orang yang overthinking ini adalah tujuannya atau akhirnya adalah ke arah yang negatif. Memikirkan akibat buruk dari segala sesuatu bahkan sebelum melangkah. Sehingga jadi sulit kalau ngambil opportunities atau belajar mengembangkan diri. Yang kedua adalah penundaan atau procrastination. Kamu mau jadi seseorang yang baru tapi nunggu bulan depan, nunggu tahun depan. Terus kapan mau belajar, mau diet, nunggu nanti ya, nunggu ini nunggu itu, akhirnya malah udah nambah 5 kilo misalnya. Belajar mengelola keuangan, nunggu dulu, nunggu A, nunggu B, nunggu saya udah lebih punya banyak uang. Akhirnya apa? Karena kamu nggak belajar mengelola dari awal, uang kamu ya habis dan kamu tidak akan pernah memulai. Jadi jangan pernah menunda untuk melakukan sesuatu yang baik yang kamu tahu akan mengubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Don't procrastinate ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah takut akan perubahan. Di dalam kehidupan kita, mau nggak mau segalanya berubah teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu berubah menjadi seseorang yang lebih baik atau kamu berubah menjadi seseorang yang lebih buruk ya. Jadi jangan takut akan perubahan, embrace the changes around us. Mereka yang takut perubahan tuh akan dilindas oleh perubahan. Ya, kayak misalnya di zaman saya kecil dulu, mana ada sih yang namanya handphone gitu ya. Internet bahkan itu nggak ada di zaman saya kecil ya. Tetapi kalau kita takut dan nggak pernah mau berubah, kita akan hidup di masa lalu dan ketinggalan zaman teman-teman, dilindas oleh perubahan. Ya, jadi mereka yang punya growth mindset itu senantiasa memeluk perubahan dan ayo kita juga berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, takut menjadi orang yang berbeda. Nah, untuk punya growth mindset, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu dan jangan takut menjadi seseorang yang berbeda. Selama kamu tahu kamu berbeda ke arah yang lebih baik. Bukan karena yang lebih jelek ya. Jangan nanti di lingkungan kamu semuanya oke, semuanya baik, malah ini punya growth mindset. Kamu berbeda sendiri jadi seseorang yang punya fixed mindset. Nah itu salah jalan namanya ya. Maksud saya adalah jadilah sarana perubahan dan jangan takut untuk berbeda secara baik di lingkungan kamu saat ini. Artinya ini leads to another one. Salah satu trace-nya adalah jangan selalu berusaha menyenangkan semua orang ya. Kuncinya seperti ini sih. Saya pernah mendengarkan satu quote yang sangat bagus banget. Kalau kamu tujuan hidupmu adalah menyenangkan semua orang di seluruh dunia, kamu akan gila. Kenapa? Karena semua orang punya pendapatnya sendiri. Nah, jadi ini bukan mirip-mirip, agak nyambung-nyambung dengan takut menjadi berbeda gitu ya. Jangan takut berbeda dan
nggak usah berusaha menyenangkan semua orang. Pasti ada yang namanya haters gitu loh. Bahkan ketika kamu sudah melakukan segala yang terbaik, menjadi orang yang sangat baik sekalipun, ya pasti tetap aja ada orang yang membenci kamu. Membenci dalam arti sirik mungkin ya. Nggak usah terlalu peduli. Asal kamu tahu kamu jalan kemana. Ya, tetap cintai mereka, tetapi biarkan mereka. Semoga suatu hari mereka sadar. Jangan selalu berusaha menyenangkan semua orang. Tetapi yang paling penting adalah senangkan Tuhan gitu ya. Tapi jangan juga sampai semua orang membenci kamu. Artinya pasti ada yang salah, benar nggak? Jadi have your own crowd dan pastikan your crowd, your community itu adalah berisi orang-orang yang positif yang bisa saling membangun. Nextnya, hal yang harus kamu hilangkan adalah takut gagal. Kalau dulu kita di sekolah biasanya kan, iya takut ya nilainya jelek ya kalau gue salah satu. Bahkan kadang ada yang gini ya, gila kurang titik aja ini guru kurang nilai, kurang asem gitu ya. Kurang semua jadinya. Well, tapi di dalam kehidupan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jangan takut gagal. Mereka yang takut gagal ya, jadi takut gagalnya ini mesti dibuang. Kalau kita takut gagal, kita takut ambil resiko. Ketika kita takut ambil resiko, justru kita berada di jalan kegagalan. Yang penting, kalau kita gagal pun, jangan sia-siakan belajar dari kegagalan itu. Apa yang kita bisa ambil? Ide-idenya atau pelajaran yang pentingnya, sehingga kegagalan itu nggak sia-sia. Bisa kita jadikan trigger untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi bahkan. Hal yang penting banget yang kamu buang kalau kamu ingin punya growth mindset adalah hidup di masa lalu. Jangan terus-menerus hidup di masa lalu. Ya di sini mirip-mirip dengan takut perubahan, iya. Tapi maksudnya hidup di masa lalu adalah misalnya dulu kamu pernah sukses tapi lalu gagal. Jangan terus-terusan cling on this gitu loh. Jangan terus-terusan ngomongin yang ini tapi sampai kamu nggak bisa move on. Nggak bisa move on artinya nggak bisa move on dari orang yang dulu kamu cintai yang akhirnya sekarang mengkhianati kamu. Terus-terusan kamu di situ sampai kamu susah melihat hal yang baik. Nggak bisa move on dari kegagalan, nggak bisa move on dari apa. Ya, jadi jangan terus-menerus hidup di masa lalu. Kalau emang perlu, kita tangisi, kita selesaikan, dan lalu tinggalkan itu di masa lalu. Dan terus maju ke masa depan. Nextnya adalah merasa bahwa I'm not good enough. Atau merasa bahwa saya nggak cukup baik, saya nggak cukup layak. Nah, namanya juga growth mindset. Tidak ada orang yang selesai. Kita semua itu adalah work in progress alias selalu berkembang. Jadi it's really okay, nggak apa-apa kalau saat ini, detik ini, kita itu masih istilahnya cupu, masih nggak ngerti dan kita masih nggak cukup baik. Ya, tetapi kembangkan mindset bahwa apapun kondisi saya saat ini, saya bisa kok menjadi jauh lebih baik. Ya, bandingkan diri kamu bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kamu yang kemarin. Dan jadilah orang yang lebih baik hari ini, lebih baik besok, sehingga kamu tidak menyesali hidup kamu. Nextnya, untuk bisa memiliki growth mindset, jangan selalu bergantung pada orang lain. Bergantung pada orang lain ini bisa dalam banyak hal ya teman-teman. Dalam hal kehidupan, keuangan, tapi juga validasi. Nah, intinya begini sih. Jangan bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi tentang harga diri atau citra diri kamu. Kalau kamu bergantung pada orang lain, artinya kalau kamu dikritik, kamu mudah sekali terluka, mudah sekali jatuh. Tapi kritikan orang, jadikan itu adalah sebagai masukan. Tetapi bangun satu citra diri yang baik, sehingga kamu nggak perlu bergantung pada orang lain untuk citra diri kamu. Dan juga kalau bisa, kalau memungkinkan, bangun kehidupan kamu dan juga tentu aja kondisi keuangan kamu yang tidak bergantung pada orang lain. Bahkan kalau kamu adalah seorang wanita, ya berusaha untuk punya sumber sendiri sehingga kamu nggak takut akan apa yang terjadi di masa depan. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya dan follow kita di Instagram, TikTok, Facebook, and oh ya, kita juga sering mengadakan seminar atau workshop. Kalian bisa dapat infonya di sini, oke? Saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.